Assalamualaikum Ibu Tina, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Iya, gimana kabarnya Bu Tina? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Tina sudah meluangkan waktunya untuk bertemu saya pada hari ini. Hari ini kita mau proses observasi ya Bu ya, pra-observasi di mana sebelum kita memulainya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu untuk lebih memahami apa harapan dan juga kebutuhan Ibu Tina sebagai seorang coach nanti. Gimana Bu Tina, sudah siap? Siap insya Allah Bu. Oke. Baik Bu Tina, pertanyaan pertama dari saya adalah Ibu ingin saya ini membantu Ibu mengembangkan kompetensinya yang mana ya? Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi dalam kehadiran penuh bagi coach saya Bu. Jadi keterampilan mendengarkan aktif juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur tirta untuk coach saya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu Tina nantinya inginkan saya untuk amati tuh yang bagian mana? Jadi nanti saya ingin Ibu mengamati saya pada saat saya coaching, terutama pada saat saya berinteraksi dengan coach saya, Bu. Dan saya juga berharap Ibu bisa melihat bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi diri coach saya. Oke, baik Bu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana sih penilaian Ibu sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Jadi saya merasa bahwa ada kemajuan sedikit dalam kemampuan saya, namun saya masih merasa kurang ruang untuk perbaikan yang pastinya perlu saya perbaiki untuk selanjutnya. Saya Oke, sering merasa kurang maksimal dalam menggali potensi-potensi coach saya, Bu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan saya berharap pada sesi ini saya dapat memperbaikinya. baik. Harapannya nih, Bu, dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, apa harapan terbesar Ibu? Jadi harapan saya bisa dapat mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari Ibu setelah sesi coaching ini nanti. Saya ingin tahu saya sudah baik di mananya. Saya bisa meningkatkan diri sehingga saya bisa menjadi coach yang lebih efektif lagi. Oke, baik Ibu Tina, terima kasih untuk percakapan pra-observasi ini saya cukupkan ya. Saya sudah mendapatkan apa saja harapan dan juga kompetensi yang ingin Ibu capai. Kemudian saya nanti akan amati proses coaching Ibu bersama dengan rekan sejawat Ibu dan saya akan amati kompetensi yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah ada perkembangan secara spesifik gitu ya Bu ya. Saya akhiri, silahkan kepada Ibu Tina untuk melakukan proses coachingnya dan nanti setelah Ibu melakukan proses coaching Bu, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Ya, terima kasih juga Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tina. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Tina nggak sibuk nih? Alhamdulillah nggak sibuk nih Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ya gini, Bu, ada sedikit permasalahan sih, Bu, yang mau saya ceritakan ke Ibu nih. Apa Nih, itu? Bu, kan di sekolah saya kan, Bu, saya ini diminta oleh kepala sekolah nih, Bu, itu untuk ngikutin pelatihan mandiri di PMM. Nah, setelah saya buka-buka nih di pelatihan mandiri yang ada di PMM, ternyata banyak topik yang menurut saya, topik-topik tersebut memang sangat penting untuk saya dan menunjang kompetensi saya sebagai seorang guru. Nah, saya itu Bu ingin
mendapatkan masukan nih dan strategi dari Ibu untuk dapat melakukan pengembangan diri saya dalam PMM ini, Bu. Oh gitu. Jadi, apa tujuan spesifik yang ingin Ibu capai terkait dengan pengembangan diri di PMM tersebut, Bu? Nah, saya sendiri itu, Bu, ingin meningkatkan kemampuan manajemen waktu saya dan lebih disiplin dalam belajar, Bu. Mengingat, karena banyaknya tugas kan, Bu, yang ada di sekolah, kadang-kadang memang, ada beberapa hal yang memang tidak saya lakukan gitu, Bu. Memang harapan saya sih ingin dilakukan, tapi, karena banyaknya kegiatan akhirnya terlewat gitu, Bu. Oh, begitu. Itu adalah tujuan yang sangat baik, Bu. Sekarang mari kita gali lebih dalam tentang permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira nih, Bu, apa saja sih tantangan maupun hambatan yang Ibu hadapi saat ini dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi gini, Bu, eee, saya itu, Bu, sering merasa kewalahan, Bu, dengan banyaknya tugas kan, eee, dan sering menunda-nunda juga pekerjaan, Bu. Jadi ini membuat saya sulit untuk tetap fokus. Gitu. Wah, menarik sekali nih. Menurut Ibu, kira-kira nih, apa yang menjadi penyebab utama Ibu akhir-akhir ini sulit untuk fokus dalam menyelesaikan, pelatihan mandiri di BMN? Ya itu lagi tadi, Bu, mungkin karena banyak pekerjaan lain yang memang harus saya selesaikan juga, Bu, di rumah juga, di sekolah juga. Jadi saya merasa kewalahan sendiri, Bu, yang akhirnya saya sendiri menjadi kurang memperhatikan pelatihan mandiri PMM saya. Gitu. Jadi memahami tantangan tersebut adalah langkah paling penting ya, Bu, ya. Sekarang mari kita bicarakan apa langkah konkret yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi masalah ini. Nah, mungkin saya akan pikir saya perlu, Bu, membuat jadwal harian ya, Bu, ya? Mhm. Wah, itu ide bagus tuh, Bu. Kira-kira kapan Ibu mau membuat jadwal melaksanakannya? Maunya saya sih secepatnya, Bu, supaya tugas-tugas yang ada ini, Bu, semua berjalan sesuai dengan jadwalnya, Bu. Jadi saya ndak mau menunda-nunda sih. Oh gitu ya, Bu, ya? Oke, Ya, luar biasa sekali ya, Bu, ya, yang Ibu lakukan ini kira-kira nih, Bu, siapa yang dapat membantu Ibu nanti? eee, mungkin saya akan melakukan kolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat saya, tentunya minta pendapat juga. Kemudian, mungkin saya juga minta ini sih, dari pasangan saya untuk lebih, apa namanya itu, bisa memahamilah kalau misalnya tugas di rumah mungkin bisa ada yang saya skip, kemudian tugas di sekolah juga banyak, seperti itu, Bu. Oke, dari percakapan kita ini tadi nih, Bu, Ibu sudah Mhm. dapat mengetahui apa saja yang akan Ibu lakukan untuk dapat mengembangkan diri dalam pelatihan PMM. Kira-kira apa saja, Bu? Eee, Mungkin, Bu, Yang saya butuh heeh. jadwal dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan saya dengan tugas-tugas lain. Benar sekali. Ternyata Ibu butuh jadwal dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dan tugas lainnya. Luar biasa. Semoga Ibu dapat yang Ibu harapkan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan atau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri sesi ini, Bu? Mungkin untuk kali ini cukup ini dulu, Bu, saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Mungkin, perlu diingat kembali bahwa untuk terus memantau kemajuan, dan jangan ragu untuk menghubungi saya kembali, jika Ibu ingin, membutuhkan bantuan lebih lanjut. Oke, selamat berjuang untuk Ibu dan semoga kedepannya lebih sukses ya, Bu.
Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Selamat Ibu. pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu Tina, tadi kan sudah melakukan coaching ya Bu, bersama dengan Ibu Desi. Tadi saya juga sudah mengamati dan saya juga ada beberapa catatan pada lembar observasi saya. Nah, kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu, menurut Ibu nih, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri dalam kompetensi coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Jadi saya merasa performa saya sudah cukup baik, Bu. Akan tetapi ada beberapa aspek yang masih bisa ditingkatkan lagi dalam kompetensi coaching saya tadi. Apa nih yang membuat Ibu Tina jadi menilai demikian, Bu? Jadi saya merasa bahwa saya sudah dapat hadir secara penuh dalam sesi coaching tadi, mendengarkan secara aktif apa yang diceritakan oleh coach saya. Saya juga sudah menerapkan alur tirta melalui dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan juga tanggung jawab yang berupa komitmen untuk pengembangan diri coach sendiri. Aspek yang masih dapat saya tingkatkan lagi terutama dalam kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Baik, Ibu Tina. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi dan juga sudah saya catat pada lembar observasi saya, boleh saya kali ini menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Tentu saja boleh, Bu. Itu yang sangat saya nantikan umpan balik dari Ibu. Baik, seperti yang tadi Ibu juga sudah sampaikan, saya mengamati ya Bu ya, tadi pada saat Ibu menjadi seorang coach, Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, di mana Ibu tadi sudah memposisikan diri Ibu untuk setara dengan coachee. Kemudian tadi juga Ibu sudah melakukan proses yang sangat kreatif, yang mana Ibu sudah bisa menggali ide-ide dan akhirnya coachee-nya tadi bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan. Yang artinya tadi Ibu sudah dapat memaksimalkan potensi pada diri coachee. Terus Ibu juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta yang tadi Ibu sudah sebutkan. Mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi inti coachingnya Bu, yaitu dengan menghadirkan diri Ibu secara penuh pada saat sesi coaching tadi, kemudian juga mendengarkan aktif saat coachee ini menyampaikan permasalahannya, serta menuntun coachee untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan dengan pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik sekali, Bu. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, bagaimana menurut Ibu mendengar hasil pengamatan saya nih? Saya jujur saja saya merasa sangat senang, Bu, dan saya juga lebih percaya diri setelah mendengar umpan balik yang positif tersebut. Itu memberi saya motivasi untuk terus memperbaiki diri, Bu. Ya, alhamdulillah. Tapi juga gini Bu, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan lagi nih sebenarnya ya. Tadi saya mengamati Ibu ini masih bisa lebih banyak lagi sebetulnya menggali potensi yang ada dalam diri coachee Ibu tadi. Yang sebetulnya kalau menurut merujuk ke standar yang seharusnya Ibu masih mampu loh untuk mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya ini bisa membantu coachee Ibu lebih menemukan lagi dan merencanakan lagi nih berbagai macam solusi yang bisa coachee dapatkan sendiri. Bagaimana pendapat Ibu? Saya juga menyadari hal itu, Bu, dan saya juga setuju bahwa saya juga perlu berusaha untuk dapat menggali potensi coach saya. Dengan saya harus menjadi pendengar yang aktif bagi coach saya, sehingga nantinya saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot untuk dapat membantu coach saya menemukan solusi yang lebih bervariasi lagi. Oke, Bu. Kemudian apa nih rencananya Ibu selanjutnya yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi coaching Ibu? Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi?
Baik, karena tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kesadaran penuh dan alhamdulillah hasil dari pengamatan Ibu tadi saya sudah bisa, maka ke depannya saya akan mengembangkan 2 kompetensi coaching saya, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu, sepertinya saya, harus lebih banyak latihan lagi, Bu. Oke. Berarti, dari diskusi ini, apa yang sudah bisa Ibu bayangkan yang akan Ibu lakukan, untuk meningkatkan lagi performa Ibu ini? Dan kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk, meningkatkan kompetensi coaching Ibu ini? Sepertinya saya memang butuh banyak latihan yang lebih banyak lagi, Bu, baik dengan rekan sejawat saya di sekolah maupun dengan guru-guru lain ke depannya. Eh, agar saya bisa menjadi seorang coach yang dapat membantu rekan sejawat saya dalam menggali potensi dan juga membantu menemukan solusi dari persoalan yang rekan sejawat saya hadapi. Iya gitu ya Bu ya, oke. Terakhir nih Bu, kita kan sudah melakukan nih tahapan-tahapan dalam supervisi kita, mulai dari pra-observasi, observasi, dan kali ini di terakhir pasca observasi kita berbincang setelah Ibu tadi melakukan coaching. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses supervisi kita kali ini Bu? Yang sudah saya dapatkan bahwasannya saya harus terus melatih diri saya dalam percakapan coaching untuk dapat menjadi coach yang handal. Saya harus terus mengasah kompetensi coaching saya agar dapat lebih terkoordinir lagi dalam melayani mitra dalam menyelesaikan sebuah masalah, Bu. Oke, baik Bu. Sungguh luar biasa sekali nih Bu ya. Dan dari hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi, harapan saya pun juga sama dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa dengan sering berlatih dan membantu teman-teman sehingga kedepannya nanti Ibu bisa lebih bagus lagi, Ibu dapat meningkatkan dan juga mengembangkan kemampuan coaching Ibu ya. Sekiranya itu yang memang nantinya bisa menjadi kompetensi yang benar-benar bisa Ibu kembangkan ya Bu ya. Saya kiranya cukup ya Bu ya sampai di sini supervisi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Tina dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Ibu. Sama-sama.